wabarakatuh. Kita minta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bergembiralah kalau masuk kepada masjid. Insya Allah di dalam masjid itu penuh dengan keberkahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kesehatan yang sempurna untuk kita semua pada pagi hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena modal yang utama adalah sehat. Apa dulu? Ya, coba kalau sakit otomatis tidak bisa bersama-sama duduk pada pagi hari ini. Jadi banyak-banyaklah bersyukur dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Bagian daripada segala puji bagi Allah Tuhan sekalian. Semoga keberkahan dari ini semua akan sampai kepada keturunan anak cucu kita karena ibu-ibunya ada soleh dan solehah semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya selawat beserta salam tak kita sambungkan bagi Nabi besar Muhammad. Kulit amat tuh. Kulit amat. Anak dipercayakan yang bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, orang yang paling pelit, paling bakhil, bila namaku diucap tidak mudah untuk cinta gak tuh sama Nabi? Coba kalau cinta. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Oh ya, wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salam dan kebahagiaan ini tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pada pagi hari ini kita dilihat oleh baginda Nabi Muhammad ketika kelak nanti di padang alam mahsyar dengan mengenal dengan tandanya bagian daripada umatnya dengan memperbanyak Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bu, tentang sholawat ini, manusia tidak akan masuk surga, Bu, walaupun amalnya banyak, walaupun ibadahnya seumur hidup, sholat dan lain sebagainya. Tapi kalau dia melupakan sholawat Nabi, apa katanya? Tidak dikenali oleh Rasulullah. Jadi berbanyaklah sholawat Nabi. Minimal sehari semalam ibu baca 100 kan kalau dari waktunya, ya. Jangan ditinggal sholawat Nabi, karena nanti manusia semuanya bergelimang daripada dosa. Ayat penyelamatnya adalah syafaat dari Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menyelamatkan kita dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan daripada api neraka. Maka itu alhamdulillah hari ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh tim yang bergerak dalam terrealisasinya untuk acara pada pagi hari ini. Mungkin saya lihat, saya nggak melihat sebelum saya di Jakarta, buang juga udah tercatat. Saya lihatnya di pada statusnya aja gitu, ya. Gak dapat bikin kue itu paginya pas siangnya nggak tahu tuh, saya lihat statusnya. Malamnya posnya sibuk di rumah ibu ketua Majelis, ibu ketua penyelenggaranya, panitianya yaitu Ibu Maisaro, luar biasa berkorban semuanya, bagian daripada tetangga dan lainnya kepada para penyelenggara terutama ibu bendaharanya. Saya ucapkan terima kasih banyak terselenggaranya acara ini tanpa semua bagian tim, ya, yang menggerakkan yang membagikan daripada waktu. Insya Allah tidak ada makanan di dalam sana. Terima kasih banyak. Semoga menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin. Ya Allah.
loh. Yang tidak merayakan Maulid Nabi enggak anak ya. Sama-sama dulunya sholat lima waktu, adapun sholat Nabi itu Maulidnya. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersama-sama tujuannya. Kenapa? Kalau Maulid Nabi itu begitu antusias dan begitu semangatnya, karena kita cinta kepada Nabi. Alhamdulillah disuruh murah, ada murah, disuruh ambil, tolong sedekahnya. Alhamdulillah semuanya kita masukkan mulia ini melalui grup luar biasa. Semoga yang sakit Allah angkat sakitnya. Amin. Semoga yang lagi susah Allah angkat kesusahannya. Semoga yang lagi pada ibu harus suaminya bisa Allah damaikan. Semoga anak-anaknya yang belum pada bayar sekolah Allah lupakan keberkahan dengan rezekinya. Allah cukupkan rezekinya. Allah berikan dengan terkabulnya daripada hajat-hajatnya. Semoga dengan sedekah yang semuanya tadi saya sampaikan, insya Allah Allah kabulkan daripada niatnya masing-masing, karena Allah yang menjadikan bagian atas izinnya sehingga dapat dijabah daripada doa-doa. Amin ya robbal alamin. Semoga anak-anak kita yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan dunia yang senantiasa menjadi penghidupan hati kelak di masa tua. Bu, mau punya anak menjadi penghidupan hati kelak ada bu. Perlunya anaknya yang neko-neko susah dibilangin, sedekahin aja bu. Judulnya sedekah itu menolak Pak. Sedikit suku orang dengan sedekah. Alhamdulillah hari ini acara Maulid Nabi atas partisipasi semua bagian daripada warga PSI Taman Sukamulya dan sedekahnya bisa bersama-sama kita menikmati. Amin ya rabbal alamin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tema mengatakan akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu tidak semudah membalikan telapak tangan. Ibu kalau cinta sama suami, apa ujung-ujung aja bu, ada proses ya. Tentu berproses. Tidak sembarangan ibu mengenal saya dan saya mengenal ibu. Tentu ada proses. Nah, itu yang disebut dengan bagian proses untuk meneladani bagian akhlak. Apa sih akhlak? Ibu hafal semua? Apa harusnya? Dua sama-sama. Akhlak itu akhlak. Harusnya ada itu semua bu. Innamal mu'isku. Nah ini kalau yang hafal nanti kedepannya ada nih. Saya jadi hafal sendiri. Kemarin kalau foto sama saya ada lupa. Innamal mu'isku. Ini kalau ada maka dengan sesungguhnya aku diutus. Jangan tulis bu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini hanya untuk memperbaiki akhlak bagaimana? Kata Allah, aku ingin tahu bagian daripada hamba-hambaku bagaimana akhlaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini sebelum dunia diciptakan 50.000 tahun lamanya. Allah sudah mempersiapkan ibu-ibu semua yang ada di sini. Bahwasanya kita manusia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Allah ingin mengetahui yang terbaik. Apa bu? Yang dari Allah di dunia tujuannya yang terbaik.
Bahwa saya
Alhamdulillah masih dikatakan oleh Allah. Berarti ini diuji semuanya. Kenapa kita bahas ya? Ketika sudah diuji, semua hukum umum wilayah sudah bagian katanya itu bukan tuli dari pendengaran. Dianggap dari kebaikan yang mau bahwa ada kali ujian. Dan ujian yang pertama adalah dia setengah gibah. Setengah gibah. Hati-hati itu dengan gibah. Walaupun amalan kita tiap hari baca Quran tiap hari 1 juz atau 1 Quran sudah hatam sendiri, ketika keluar rumah selalu disikin ditambah dengan gibah yang begitu luas. Hati-hati, karena yang berbahagia adalah yang digibahi. Kita jangan fokus. Nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengalami seorang yang disebut dengan bangkrut. Bangkrut di dunia usaha kita bisa memiliki kembali. Tapi bangkrut kalau sudah di akhirat, amalan kita diambil oleh tetangga kita. Dia bahagia dia bermakhluk, tidak pernah bagian dari sholatnya biasa-biasa aja. Tapi ternyata dia bahagia selalu dibully oleh tetangganya dari dia. Makanya perlu jaga hati agar Allah tidak menguji hati kita. Ya, hati kita percaya apa? Sumur, rumur, umyuk, kamu, layar. Kalau diundang ngaji, ayo ngaji. Aku analisa, analisa, ajak ngaji, ayo aja. Ya kan? Ayo, terus ini rajin saja. Kalau mau ke sana, tak suruh bawa sendiri. Tapi ajak-ajak teman kita. Kan itulah yaumil akhir. Ada persahabatan. Teman kita yang menjadi pembela kita. Teman yang sejati yang kelak menjadi penolong kita ketika kita akan masuk neraka. Contohnya, ini saya berumpama siapa nih? Ibu Aisyah, Ibu Meli. Bu Meli ini hidupnya rajin yang berbakti selawat Nabi, puasa, ya. Maka perlu izin bukan menjatuhkan contoh, ya. Bu Meli keren. Dia ngerti semua namanya ilmu pengetahuan. Diajak aja Bu Aisyah. Lalu Bu Aisyah diajak berpuasa, diajak bersedekah, ceritanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dua-duanya meninggal dunia. Loh kita mau meninggal dunia mau semuanya? Ya, mau nafsi dari takul, mau setiap jiwa ibu pasti akan mati. Jadi kematian tak bisa ditangani. Modalnya apa? Perlu kita beramal soleh. Insya Allah kita akan ketemu dengan amal soleh kita. Lanjut ceritanya. Meninggal dunia. Ya. Panjang umur. Udah panjang umur itu. Ya. Bagaimana kita selalu sekolah juga. Kalau aku saya, riset saya itu tidak orang meninggal dunia belum apapun itu sama itu template namanya. Ada yang bilang siapa yang meninggal dunia Bu? Masya Allah saya meninggal dunia. Nah bukan bapaknya. Template-nya meninggal dunia apa-apa. Berkahmu bukan orang yang meninggal dunia itu panjang umur. Bukan panjang umur, keberkahan usia. Kalau panjang umur mah bisa maksiat, ya, bisa berzina, bisa melakukan hal-hal yang buruk. Tapi kalau berkah usia, nanti diberikan keberkahannya oleh keberkahan usia. Itu. Ceritanya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Divonis Ibu Meli masuk neraka. Ada Bu perubahan. Nah, ditanya deh, Bu Maisaroh masuk surga. Eka bahagia jalan deh Bu dengan lekanya. Itu kan alhamdulillah saya bahagia masuk surga.
dari Rasulullah ini. Maka bagian daripada Al-Quran, tujuan daripada hidup kita, katakan kita kembalikan kepada Al-Quran. Ada di Al-Quran dipakai, enggak ada dipakainya adalah di As-Sunnah. Apa As-Sunnah? Siapa yang tahu As-Sunnah bu? Ayo As-Sunnah. As-Sunnah apa? Siapa yang tahu As-Sunnah? As-Sunnah apa? Ya ini As-Sunnah apa nih? Hah? As-Sunnah apa? Itu. Ayo. Hah? Artinya? Hah? As-Sunnah. As-Sunnah. Itu As-Sunnah. As-Sunnah nggak tahu. Katanya sudah tahu deh. As-Sunnah nggak tahu. Ya nggak sama-sama ya. Ya udah masuk nih. Ayo kita pakai yang dua habis nih. Ayo. Segala perkataan dan perbuatan. Perbuatannya siapa? Dicontoh oleh siapa? Dicontoh oleh siapa? Ulama Allah sendiri. Lupa. Dan siapa yang mesti? Siapa yang mengenal ulama Allah sendiri? Ya, ulama Allah sendiri ada berapa? Ayo. Dicatat oleh ulama Allah sendiri. Dari tabi'in. Ya, ulama Allah sendiri dulu. Bingung. Ayo, ulama Allah sendiri. Angkat tangan. Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Betul 100%. Aku dapat makannya dulu ya. Ya masih aku. Nah, ya. Ini mana? Ini kan biasa. Ya, satu. Kurang. Nah, kasihkan. Ya, siap. Apa dulu? Ya, siap. Oke, terima kasih ya. Buat angkatin aja bu, biar ingat. Kalau kita Nabi kita harus kenal sahabat Nabi ya. Ayo, dari ulama Allah sendiri yang disebut dengan As-Sunnah. As-Sunnah ini adalah perkataan, kelakuan. Kelakuannya apa? Oh, Nabi itu mencontohkan kalau makan selalu mengucapkan bismillah supaya mendapatkan keberkahan. Makannya dulu, lalu baca doa. Betul. Kalau Nabi kalau satu keluarganya itu baik, udah kayak kita. Apa orang baik? Apa istilah? Apa orang baik? Apa ibunya? Nah, Nabi paling percaya pada keluarganya. Itulah yang disebut dengan yang disebut kata adalah al-hadis. Al-hadis atau hadis. Siapa yang tahu arti hadis? Ya. Hadis, siapa yang tahu hadis? Arti hadis. Ayo bu, angkat tangan. Artinya hadis. Boleh googling kalau nggak tahu, boleh googling. Hadis. Ibu cinta
menjelaskan muka orang. Udah bicara salah. Hadis ini adalah kumpulan dari akhlakul kalimat Nabi Muhammad SAW. Contoh hadis Nuh, tabassumuka fi wajhi akhika sunnah. Senyuman Nuh di hadapan saudaramu, saudara kita itu saudara seiman tuh, bukan saudara kandung, bukan. Kepada semua orang, termasuk saudara kita sekandung, wajib senyum. Ibu, wajib senyum. Secara senyum, secara tidak turun daripada hadis ini. Ketika dijawab Nabi itu Bu, Nabi seorang tidak mudah. Nabi pada saat sujud dilempari potongan daripada unta. Oleh siapa? Oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Jahal. Lalu sendiri Allahu Akbar bukan Ka'bah. Dilempari punggungnya potongan unta. Tuh Nabi nggak marah, Nabi diam dan berdoa. Makanya Abu Jahal wafatnya dalam keadaan bina-bina. Betul. Makanya dalam saat itu berdoa pintu langit terlebar luas dengan luas kamu. Di zaman itu sangat luar biasa. Nabi menyampaikan dakwahnya begitu susah. Nggak kayak sekarang Bu. Saya kalau saya ini dakwah sekarang, saya daripada berdoa, gitu kan. Berkatnya cuma hanya satu, kalau saya dua. Boleh kan? Dapat apa kali kan itu rasanya. Nabi susah. Nggak dapat Bu. Nabi dalam dakwah itu penyampaian luar biasa karena jangannya jadi iya kebodohan. Bukan berarti dia bodoh dalam segi keuangan atau lainnya, tapi segi dalam pola pikir, mindsetnya bodoh, pikirannya picik, yang akhirnya orang menyampaikan dianggapnya sesat. Maka ketika itu ada sejarah dalam hadis apa? Hadis ini disuruh oleh Abu Jahal. Ada seorang ibu-ibu, Nabi habis bersama kumpul dengan para sahabat di rumah sendiri. Maka datanglah seorang emak ibu-ibu membawa jeruk tinggal. Ibu mau jeruk tinggal? Kalau dimakan rasanya apa Bu? Asam. Apa ini? Pahit. Nah, ini segalanya. Maka karena Nabi menunjukkan kepada sifatnya yang dermawan, sifatnya ceria. Ketika itu, wahai Rasulullah, aku memberikan hadiah untukmu, tapi aku menginginkan untuk mengangkatnya di hadapanmu. Semuanya kata ibu-ibu tadi. Maka dengan bahagia Nabi menyambut dan menerima lalu memberikan seribu tadi. Ceritanya saya pakai bahasa Sunda ya. Maka diambillah dari jeruk itu, dicobain, ternyata rasanya pahit. Dikata sedari pahit asam. Dia jawab apa? Senyum Bapak. Nah, istri saya ada begitu. Karena ditemani oleh beberapa nasi. Maka setelah seperti itu habis ceritanya. Dihapus, habis permintaannya. Artinya apa Bu? Kalau diberi orang harus dihargai. Jangan mentang-mentang kita nggak suka, makanan itu dibuat bersama. Jangan. Kalau nggak suka, bilang terima kasih. Simpen dulu. Itu makanan yang cinta dimasaknya. Simpen dulu. Kalau dia udah nggak ada, baru tawarin ada, oke. Kalau kita nggak mau, kasih dari makan. Itu namanya menghargai. Jangan dia masakannya enak, kalau sudah sekali, coba langsung jangan. Ini anak Rasul. Maka dihabiskan aja dari kamar itu, wajahnya berseri-seri. Padahal Nabi sedang menahan rasanya gak enak, rasa pahit dan asam. Setelah berlalu daripada ketika ibu Nabi, maka ulama Rasul bertanya, wahai baginda Rasulullah, kenapa kau tidak berbagi kepada kedua itu? Kata Abu Bakar As-Siddiq. Maka Allah menjawab, iya ya Rasulullah, kenapa kau habiskan? Maka Nabi menjawab, kalau aku bagikan kepada kalian semua, nanti hari
benar. Jadi pakailah yang lebih kuat, yaitu hadis sahih Bukhari Muslim sahih At-Tirmidzi. Nah itu dah sahih ya. Itu paham ya Bu alurnya? Kenapa diperlukan kepada Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad memiliki ciri tanda-tanda kenabian sebagaimana sedang disampaikan di oleh Nabi Muhammad SAW di Majlis Al-Nabi. Ayo, yang kedua, ayat pertama, yang kedua adalah sebagai tanda Allah menciptakan langit dan bumi ini. Dijelaskan bahwasanya ayatnya tentang penciptaan langit dan bumi. Kalau saya di kampus bilangnya PLB, penciptaan langit dan bumi. Penguasaan. Ada nggak langitnya? Ada nggak punya langit dan bumi di ujung? Itulah kekuasaan Allah Subhanahu. Ya, coba bayangkan sekarang. Saya kalau sholat berdasarkan jam. Saya lihat jam dan sekarang jam berapa? Kalau di sini kesiangannya ada jam masuk berlalu. Padahal sekarang subuh sudah menunjukkan 4:04. Betul Bu. 4:14. Kalau yang ada dari 4 misalkan 21 atau 20 udah lewat waktunya banyak. Karena Allah datangnya mengatakan bahwa daripada azan adalah 4:20. Setelah kita merayakan waktu walaupun di sana satu ini itu umur kita tidak makanya orang yang berpikir PLB penciptaan langit dan bumi ayatnya bunyinya bagian tadi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una bagian daripada kepada orang yang beriman. Bahwasanya kau dapat yang menunjukkan ahsan. Allah memberikan kepada bagian daripada apa? Orang yang diberi kebaikan. Kebaikan apa? Tentang ilmu Allah. Orang yang diberi ilmu Allah adalah orang yang berpikir. Muhasabah penciptaan langit dan bumi. Ya. Ulaika alladzina hadahumullahu wa billahi Allah memberikan bagian untuk berpikir. Orang yang berpikir, kalau mau berbicara pikir dulu. Makanya tadi ada kata pikir, pikiran. Ini udah datang ayat PLB. Maka dari tadi garisnya adalah kali agama yang disebut arti. Apa Bu? Saya tinggal di Terawan. Ibu tinggal di Terawan. Boleh nggak saya masuk di sini? Boleh nggak saya masuk tuh dari lapangan di masjid namanya Nurul Islam? Boleh nggak? Boleh. Saya tuh Muhammadiyah, masih usahanya boleh nggak? Karena kita punya tali yang disebut adil. Apa Bu?
bunuh nafsu yang tiga ini di bumi dunia, maka kita akan menjadi bagian daripada yang disebut dengan karbon salib. Kayaknya nanti ibu buka surah Al-Baqarah ayat 299. Dijelaskan bahwasanya Allah memberikan hikmah kepada yang Allah berkehendak. Allah berkehendak. Maka kepada yang dikehendaki inilah Allah akan berikan karunia berupa berpikir atau ulul albab. Orang yang kalau sudah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, contohnya Bu, ketika dia suka kitab Google, dia kalau bisa baca kitab, tapi ternyata Allah karuniakan dia bisa memiliki pengetahuan sekarang orang yang mengerti kitab. Disebut apa itu? Disebut apa? Ya. Orang yang diberi karunia Allah berbentuk kado. Dia tak pernah bisa baca kitab, tapi pikirannya artinya pintar seperti orang yang sudah diberi karunia hikmah. Itu seperti apa? Ilmu, ya, bukan itu lah, itu apa? Itu apa ini lah? Waduh, waduh, ilmu apa? Diberikan kado kepada orang yang pikiran yang berpikir kalau ngomong bahasa Sunda. Diberikan hikmah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 299. Ilmu hadis itu kado. Jauh dari setan, dia menjaga perasaan itu, maka disebut ilmunya adalah kado terindah, ilmu, Oke, waktunya udah habis sedikit lagi, waktu saya sedikit lagi. Wah, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita yang terbaik
Tidak Bu? Hello. Hadiahnya Bu. Yang memberi Ibu Ketua Majelis Taklim. Mana Ibu Ketua Majelis Taklim yang memberinya? Ya tuh. Dia duduk aja makanya. Mana Ibu Ketuanya? Ayo, besok gimana Bu? Ya. Ibunya nggak bisa berdiri di rumahnya. Udah sana. Coba dulu. Oke, terima kasih juga. Lanjut, Katina. Oke, pintar-pintar ya. Alhamdulillah. Bukan pintar cerdas. Kalau pintar mah pintar di bawah orang. Ya. Pintar. Oke, tadi sudah tentang penciptaan dunia. Oke, sekarang. Mereka dari bisu dan tidak mendengar. Ya, orang yang baru saya ngomongin. Ya, Sat. Ya, Sat. Apa Bang? Sat. Terima kasih. Itu gambar banget nih. Tidak mendengar, tidak mau mendengarkan bagian perintah apapun dari Anda mendengar. Bahkan itu sama. Oke, kalau tahu saya letak ada di suara berapa? Ya, Alif Lam Mim. Apa? Sampai bisa?
Yang kelima. Bener kan? Nah, kasih dah. Ayo. Ayo, terima kasih. Oke, terima kasih. Siapa ya? Masih muda ya, Pak? Oke. Maju. Ingat nih. Bu, kalau kita lagi sedih, doanya apa itu? Kata Nabi, suruh ngapalin doa ketika sedih. Oh, kamu bisa tahu ya? Iya, Nabi. Kalau lagi sedih, kami ditinggal oleh istrinya tercinta Khadijah, ditinggal meninggal oleh lalainya, ditinggal oleh pamannya tercinta. Nabi berguru dengan doa yang sangat luar biasa diajarkan agar kita meniru doa dari Nabi Muhammad SAW. Doanya ketika sedih, dia sangat besar. Udah, saya ingatkan aja. La ilaha illallahul azimul alim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ayo, siapa yang mau depan? Mau berlari? Gagal dulu. Ayo Bu, ini doa yang diajarkan oleh Nabi kita. Ibu yang kemana-mana ambil air dulu, baca dulu, perbanyak doa ini. Nanti Allah yang akan merubah hati kita yang tadinya sedih menjadi bahagia. Wah, gimana kita caranya? Ayo, tunjukin ayo Bu, satu lagi ya Bu. Satu lagi aja, yang terakhir. Nggak tahu juga, ya udah aja pertanyaannya. Coba, arti daripada zikir daripada malaikat Jibril alaihissalam dan para malaikat lainnya, malaikat yang terbaik, ucapan zikirnya apa Bu? Hah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jangan tinggal sama-sama waktu zikir ini. Karena kalau kalian menyukai daripada zikir ini yang bisa berarti dananya akan dibagi dari kehidupan dan dosa-dosa kita sedikit tapi nilainya. Jadi ya, apa artinya Bu sampai kata? Tiga aja deh, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ayo maju ke depan. Ya, kalau tambah. Ya, Bu saya jadi ganteng deh.
Alhamdulillah. Maaf, banyak bicara, banyak salahnya. Saya banyak salahnya, banyak makanya Bu, kata guru saya, yang paling repot dari ustazah, banyak bohong, banyak salah. Dibagi dengan TK 3 kali. Istighfar 3 kali. Semuanya. sebagai sebelum penutup doa. Jangan membagi dulu ya Bu, sini saya tampilkan dulu. Kepada ibu yang sudah ada namanya Ibu Retman. Mana mama di sana? Mama di sana kan dulu. Cepetan, Mama Retman. Mama Retman. Oh, Mama Retman, lanjut. Ada Mama Retman? Gimana? Mama di sana mana?
Kasih perwakilan aja. Ini kasih ke namanya Ibu Halimah. Ibu Halimah. Ya. Ibu Halimah. Ayo Bu, siap dokumentasinya. Oh ya, kasih ke depan. Kasih ke depan. Sambil bapaknya Bu yang kasih ke depan. Yang kasih ke depan. Ini Bu, itu bapak nah, di depan aja itu biar kelihatan. Nah, di depan. Dari situ. Ayo. Ayo. Ya, siap. Ayo. Terima kasih. Terima kasih Bu sedikit berbagi ya Kak. Sedikit berbagi ya. Tadi udah saksi bahwa belum ada udah kita bilang ya iya udah ya Tadi yang masuk ke sini itu orangnya ada. Baik, kalau kita punya lagi. Demikian yang tadi atas tausiah